Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Baik siswa-siswi kelas 11, baik IPA maupun IPS, kita akan melanjutkan materi bab pertama ya mengenai tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar dan mencoba untuk menjelaskan dari isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran merupakan kitab yang meluruskan ajaran tauhid, penyempurna dari ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi dan para Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, umat Islam dianjurkan untuk berlomba dalam kebaikan. Ya, kapan lagi kita akan melakukan kebaikan-kebaikan selagi Allah memberikan kesempatan hidup untuk di dunia. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita wafat, kapan kita bisa melakukan kebaikan. Nah, ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya silakan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya. Karena ingat, amal manusia kelak akan dikumpulkan dan dihitung, baik timbangan baiknya, baik timbangan buruknya nanti akan ditampakkan kepada manusia-manusia yang dulunya melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik mempunyai kedudukan penting dan utama dalam Islam. Jelas ya, kedudukan yang penting dalam umat Islam, karena hakikatnya manusia ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Berikutnya ada firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang berlomba dan anjuran berlomba dalam kebaikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nanti kita lihat skema ya, kita pecahkan hukum bacaannya, mencoba ya. Kalau kalian ya baca kembali ya Quran surah Al-Baqarah ayat 148, bagaimana tata cara membacanya, ya didengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli, ya ada tanwin ya ketemu dengan huruf waw bertasydid. Walikulli wijhatun, liwijhatun, ya bagaimana hukum bacaannya? Ya, wijhatun, ya izhar, ya muwalliha, liha ini ada sukun, ya lam, ya lam jer ketemu dengan ya bersukun, maka dipanjangkan hukum bacaannya menjadi 2 harakat, disebut mad tabi'i. Fastabiqul khairat aina ma takunu, ya mad tabi'i atibakullahu jami'a, lam jalah jami'a, ya mad arid in kunna innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in ikhfa wa bi 15. Sib dasana kam jadasa sulqat sama dun thayyibat disibqa duqat ta'ata 5. Walikulli, ya artinya dan setiap umat
Dalam ayat ini Allah memberikan informasi dan setiap umat, ya kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada umat terdahulu yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ada umat-umat di atas Nabi Isa alaihissalam, ternyata ada nabi dan yang lainnya. Ada misalkan Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, ya, Zakaria, Yahya, Isa, ya Muhammad. Ya, ada 25 nabi dan rasul, dan bahkan dan di setiap umat mempunyai kiblat untuk, ya, kiblat siapa? Dia itu isim dhamir yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, muwalliha, menghadap kepadanya. Untuk apa? Tentu untuk ibadah, bukan hanya untuk yang lainnya. Bahkan umat-umat terdahulu diperintahkan untuk melaksanakan, ya, ibadah. Ibadahnya apa? Berupa apa? Berupa sholat. Sholatnya bagaimana? Sama tidak, Pak? Seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu. Berbeda. Umat terdahulu, ya, ternyata ada melaksanakan sholat tapi sholatnya berbeda, ya. Wasta'inu bisabri wassalah, misalkan aqimus sholah warka'u ma'ar raki'in, mereka menunaikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja sholatnya itu sampai ruku, bukan sampai sujud dan tahiyat akhir, ya, sampai ruku doang. Umat-umat terdahulu itu melaksanakan sholat sampai ruku, ya. Disempurnakanlah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tata cara melaksanakan sholat bagaimana diajarkan oleh malaikat Jibril. Dituntaskan, ya, ibadah sholat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada rukunya, ada tasyahudnya, ada sujudnya, ya, ada tahiyat akhirnya. Ya, umat terdahulu, ya, sholatnya sampai ruku saja, ya, tapi tetap mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, kata Allah, maka dengan cepatlah kalian berbuat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Pak, di sini ini mengandung perintah untuk manusia yang sudah beriman kepada Allah. Fastabiqul khairat, jangan tunda-tunda. Ketika kalian ingin melakukan amal kebaikan, sok dengan cepat berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah misalnya, membantu orang yang sedang butuh bantuan kita tolong dan sebagainya. Ya, aina matakunu ya'timukullahu jami'a. Ya, kata Allah, di mana saja kamu berada, Allah pasti mengumpulkan kamu semuanya. Ya, ini menandakan bahwa suatu saat nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam satu tempat. Dari zamannya Nabi Adam alaihissalam, umatnya Adam alaihissalam, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, ya, yang maha kuasa. Nah, penjelasan ayat ini, ya, sebab ayat Quran surah Al-Baqarah khususnya 148 sebagai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, mengisahkan bahwa dulu Rasulullah SAW selama 16 bulan, ya, sahabat-sahabat yang lain sudah beriman, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sebelum ada perintah ayat ini, mereka sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis. Di mana itu Baitul Maqdis? Palestina, yang saat ini masih direbutkan, ya, oleh kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di sana. Ya, kalau kalian lihat, Baitul Maqdis itu menjadi tempat pertama, ya, bagi mereka, tempat yang paling suci. Ya, orang-orang Yahudi mereka beribadah di sini, Baitul Maqdis. Ada tembok ratapan. Kalau orang-orang Yahudi beribadahnya di tembok ratapan. Ya, ini ternyata kiblat pertama umat Islam yang